Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap belajar akidah akhlak bersama ya? Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian bisa absen terlebih dahulu dengan menuliskan nama lengkap kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu ya. Materi yang selanjutnya yaitu isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok Al-Quran sangat lengkap menyentuh semua aspek kehidupan manusia yang meliputi pertama ada akidah. Akidah ini mengajarkan manusia mengenai keimanan atau kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yang kedua ada ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak ini adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji ataupun yang tercela. Yang keempat ada hukum atau syariah. Secara garis besar, hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran meliputi dua hal, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang kelima yaitu tazkir atau peringatan. Tazkir adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berupa nikmat surga. Yang keenam ada tarikh atau sejarah. Tarikh adalah kisah mengenai orang-orang yang terdahulu baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ada muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan ada dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Semuanya sudah mendengarkan VN yang saya kirimkan ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Al-Quran juga memiliki banyak sekali keistimewaan. Ada yang tahu apa saja keistimewaan dari Al-Quran? Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran tersebut dapat dilihat dari segi bahasa maupun isi kandungannya. Dari segi bahasa, Al-Quran ini memiliki keseimbangan pemakaian kata yang tepat dan kekonsistensian pemakaian huruf-huruf pembuka surah atau fawatuhus suwar dan keindahan susunan kata dan bentuk kalimatnya. Dari segi isi kandungannya, mukjizat Al-Quran ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu sejarah, kejadian-kejadian yang akan datang, dan ilmu pengetahuan. Dari aspek sejarah, Al-Quran mengungkapkan sejarah para nabi dan rasul, serta orang-orang soleh seperti Nabi Muhammad, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Nuh, Maryam, dan lain sebagainya. Selain itu, Al-Quran juga menceritakan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah seperti Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Keistimewaan Al-Quran yang lainnya adalah dapat mengungkapkan kejadian-kejadian yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Dari aspek ilmu pengetahuan,
Al-Quran mampu mengungkap dan menjawab tantangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Al-Quran sering juga menggunakan pola ungkapan yang simpel sehingga mudah dicerna oleh semua orang. Dan kitab ini adalah kitab yang paling mudah dihafal. Segi yang lain kemukjizatan Al-Quran adalah akurasi dan ketepatan segala hal yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah paham semuanya ya? Selain keistimewaan, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain. Sekarang kalian bisa menyebutkan nama lain dari Al-Quran beserta artinya melalui VN dan dikirim japri ke saya ya. Boleh dikirim mulai dari sekarang. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Yang belum mengirim VN segera kirim ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tugas untuk minggu ini adalah yang pertama mengirimkan VN nama-nama lain dari Al-Quran beserta artinya dan dikirim japri. Yang kedua, mengerjakan ulangan harian halaman 13-16, jawaban ditulis di folio dan dikumpulkan saat pengambilan kuota. Jika ada yang belum paham dengan tugasnya, bisa japri ke saya saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.